Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas full review iPhone 16i untuk kalian semua. Dan apakah iPhone 16i ini jadi iPhone yang paling layak dibeli saat ini? Menurut gue, lo semua nonton dulu video ini baru beli iPhone-nya. So, langsung aja simak video ini gak selesai, check this out. Ya, di video ini karena isinya full review, gue nggak mau basa-basi lagi. Akan gue bagi juga video ini berdasarkan chapternya. Ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan mungkin hingga chapter 4 serta 5. Biar kalian juga enak nontonnya. Jadi, oke, kita langsung mulai aja chapter yang pertama. Di chapter yang pertama ini isinya mulai dari varian warna, body, dan lain sebagainya. Oke, gue mulai dari varian warnanya. Yang sama gue ini warna white ya. Jadi ada dua varian warna yang diberikan sama Apple untuk iPhone 16i, yaitu warna white sama warna blacknya. Dengan desain dan bodinya sudah menggunakan aluminium, meskipun tidak seperti iPhone 16 base model ataupun 15 base model yang menggunakan color infuse. Hanya saja di iPhone 16i ini aluminium with glass back saja. Tapi menurut gue pribadi, dengan desainnya seperti ini, kalau kalian bisa lihat di B-rollnya itu seperti kayak ke color infuse sih kalau menurut gue, karena white-nya ini nih putih yang agak-agak ke doff gitu cuy. Jadi kayak colornya tuh kayak ke infuse gitu. Cuman Apple tidak mengatakan itu color infuse. Jadi Apple cuma bilang aluminium with glass back saja. Dan untuk layar depannya masih menggunakan bahan ceramic seal front, taller than any smartphone glass. Jadi ya, layarnya masih menggunakan material tersebut serta bodinya dan bagian belakangnya. Terkesan untuk bagian depan itu kayak iPhone 14 ataupun 13. Ya, meskipun gue belum coba langsung sih menggunakan case iPhone 13 apakah bisa, tapi sayangnya menurut gue tetap nggak akan bisa karena ini single kamera. Jadi jangan ditanyakan apakah case-nya bisa. Tapi kalau untuk tempered glass sepertinya mirip-mirip ya, karena ukurannya sama-sama di 6,1 inch. Dimana pembahasan tersebut kita masuk ke chapter 2. Ya, chapter 2 ini lebih cenderung ke display, storage, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya tadi gue katakan, ukurannya kan 6,1 inch nih. Bagian layarnya juga pastinya 6,1 inch, karena displaynya atau layarnya ini menggunakan spesifikasi di 6,1 inch dengan diagonal all screen OLED display. Jadi, ya, ini layarnya juga OLED meskipun masih menggunakan notch, tidak menggunakan Dynamic Island. Jadi displaynya itu sedikit kagok buat teman-teman mungkin ya, speknya ngebut tapi displaynya kayak iPhone 14 ataupun iPhone 13. Ya, emang ini caranya Apple karena menurut gue ini segmented banget ya, lebih ke harga yang lebih minim dibandingkan family-nya nih, seperti iPhone 16 base model ataupun 16 Pro model gitu. Meskipun memiliki kekurangan layar, tidak ada Dynamic Island, hanya menggunakan notch. Ada pula spesifikasi lainnya untuk bagian display seperti SDR display, 2 juta banding 1 kontras rasio, True Tone display, haptic touch, 800 nits max brightness, serta 1200 nits peak brightness. Tetap ya, kalau kita bandingkannya sama iPhone 16 base model, ada kekurangan. Tapi ya, komparasi antara iPhone 16i dengan iPhone 16e akan gue bahas di next video aja secara detail lebih lanjut, oke? Masih pada chapter 2, untuk varian storage-nya ini ada 3 varian, yaitu start dari 128GB, 256GB, dan 512GB. Untuk yang sama gue ini ada di 256GB. Dan terakhir dalam pembahasan chapter 2 ini untuk iPhone 16i, satu kekurangannya, tapi mungkin gue nggak terlalu memperdulikan karena gue tidak terlalu memerlukan 120Hz sejatinya, meskipun gue nyaman di 16 Pro model seperti yang ada di tangan gue ini, ya ini 120Hz refresh rate. Sayang sekali untuk layar yang ada pada iPhone 16i atau 16e, displaynya ini masih menggunakan 60Hz, tidak 120Hz. Sangat disayangkan, tapi mungkin ini juga jadi salah satu cara Apple jualan juga, karena 60Hz tidak hanya ada di 16e aja, samanya dengan iPhone 16 base modelnya. Jadi promotion cuman ada di iPhone 16 Pro doang gitu ya. Mari kita masuk ke chapter 3 sekarang. Chapter 3 ini cenderung pembicaraan hardware atau bisa kita katakan chipset yang digunakan serta fitur apa yang dihadirkan di chipset tersebut. Nah, iPhone 16e ini sudah menggunakan chipset A18 chip, di mana chipset tersebut juga ditanamkan di iPhone 16 base model, hanya saja berbeda di GPU core-nya saja. Jadi untuk iPhone 16e ini menggunakan A18 chip di 6 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Itu kenapa iPhone 16e ini mendukung fitur Apple Intelligence. Bahkan fitur visual intelligence-nya juga dihadirkan di iPhone 16e ini, yang sampai saat ini video ini dirilis, iPhone 15 Pro belum kebagian fitur visual intelligence, padahal sama-sama ada action button.
Jadi iPhone 16e ini kan ada action button yang mendukung fitur Apple Intelligence, yaitu Visual Intelligence. Fitur Visual Intelligence ini ada di dalam Apple Intelligence. Jadi harusnya 15 Pro kan ada tuh action button. Di next update iOS kemungkinan akan dihadirkan juga Visual Intelligence. Karena memang sudah dirumorkan nih sama Mac Rumor di sini kalau iPhone 15 Pro akan kebagian Visual Intelligence dengan menggunakan action button seperti halnya iPhone 16e gitu. Dan udah gue cobain juga Apple Intelligence di iPhone 16e layaknya seperti iPhone 16 base model aja ataupun 16 Pro model. Seperti image playground-nya juga berjalan, Genmoji-nya juga sangat bisa banget diandalkan, dan tentunya of course Siri Apple Intelligence-nya yang ada pada iPhone 16e ini juga sangat kompatibel banget. Jadi ya, dengan berbekal chipset A18 chip yang ditanamkan di iPhone 16e ini, iPhone 16e jadi memiliki keunggulan yaitu Apple Intelligence-nya gitu. Sekarang kita masuk ke chapter 4. Ini akan pembahasannya lebih cenderung ke bagian kamera. Ya, benar. Single kamera yang kalian perhatikan di sini itu feels like-nya seperti iPhone XR mungkin teman-teman di sini yang inget ya. Tapi bedanya layarnya kotak dan lensa kameranya lebih besar. Jadi bodinya tuh kayak kotak gitu ya, cuman satu kamera. Nah, satu kamera ini bukan sembarang satu kamera sih kalau menurut gua, karena udah gua cobain juga ngambil foto, ngambil video, ngezoom dan segala macem ya. Feels like-nya seperti iPhone 15 Pro saja. Jadi ya, meskipun cuman single kamera, bukan berarti kita bisa remehkan kamera yang ada di iPhone 16e ini, karena spesifikasinya cukup lumayan banget. Sudah memiliki 2-in-1 kamera sistem di 48 megapiksel fusion dan adanya optical image stabilization, memiliki pilihan optical zoom optionnya di 1 kali hingga 2 kali, True Tone Flash, Photogenic Engine, Diffusion, Smart SDR 5.4 Photo, Portrait Mode with Depth Control, Portrait Lighting, Night Mode, Photographic Style. Tapi sayangnya, Photographic Style tidak seperti iPhone 16 series, tidak latest generation photographic style. Mungkin jadi pertimbangan juga. Untuk hasil foto dari kamera belakang atau dari single kamera si iPhone 16e ini dia hasil fotonya. Itu kali 1 dulu ya. Itu kali 1 dan gue coba ke kali 2, seperti itu hasilnya. Kali 1-nya bisa 48 megapiksel karena sudah Have Max. Kali 2-nya hanya ada di 12 megapiksel. Lalu gue coba hasil fotonya, gue zoom hingga 10 kali. Di situ tetap menghasilkan foto meskipun tidak terlalu bagus. Bisa kita katakan noise ya, karena 10 kali zoomnya cukup jauh. Dan ya, karena memang tidak ada lensa telefotonya, cuman single lensa aja. Jadi ya, seperti itu hasilnya untuk kali 10-nya. Tapi untuk kali 1 dan kali 2-nya untuk hasil fotonya menurut gue cukup baik banget sih. Karena hasil foto yang dihasilkan itu cukup membuat gue amazed karena satu kamera doang gitu. Hanya saja yang gue kurang suka tidak ada Pro RAW Max, sama photographic style-nya masih photographic style yang ada di 15 Pro, bukan di 16 series. Ataupun di 16 base model serta 16 Pro modelnya gitu. Lalu untuk perekaman videonya gimana tuh bang? Perekaman videonya di kamera yang cuman satu kamera doang atau satu lensa doang ini tetap cukup baik meskipun tetap ada beberapa kekurangannya. Kelebihannya sudah mendukung 4K Dolby Vision di mana recordingnya bisa merekam hingga 60 fps. Tapi sayangnya fitur videonya ini tidak ada cinematic video, tidak ada action mode, tidak ada spatial video, makro video pun tidak ada. Jadi hampir semuanya seperti mirip-mirip iPhone 15 base model untuk fitur perekaman videonya. Tapi, nah ada satu keunggulan yang mungkin jadi pertimbangan, yaitu fitur Wind Noise Reduction atau audio mix-nya. Nah, di sini udah gue coba hasil videonya dulu ya. Di sini hasil videonya tanpa diedit, tanpa digrading lagi, itu kali 1 dan gue coba zoom ke kali 2. Untuk hasil videonya juga masih oke banget. Hanya saja karena single kamera, jadi untuk telefotonya tidak ada atau telefoto videonya nggak ada, jadi zoomnya cuma sampai 6 kali saja gitu. Cuman menurut gue smooth perpindahan lensa antara kali 1 ke kali 2 dan bahkan ke kali 6 hingga gue balikin lagi ke kali 1 itu masih smooth banget. Dan itu hasil videonya tetap bagus meskipun ada beberapa kekurangan atau beberapa fitur-fitur yang tidak dihadirkan gitu. Dan untuk fitur Wind Noise Reduction-nya seperti ini, itu hasilnya kalian bisa lihat sendiri gimana terkait fitur Wind Noise Reduction-nya. Menurut gue mirip banget hasilnya seperti iPhone 16 base model ataupun 16 Pro model. So, lihat ini dia hasil dari video Wind Noise Reduction untuk iPhone 16e. Dari kon. Ya, ini gue lagi tes video dan literally di pinggir jalan banget, dan kita lagi mau ngetes fitur Wind Noise Reduction. Dan saat ini mungkin masih standar ya, ini masih standar. Kita akan coba pindah ke in-frame. Kita akan coba pindah juga ke studio dan kita coba pindah ke cinematic. Sebenarnya hampir mirip ya sama seri 16 dan 16 Pro, tapi intinya kualitasnya bisa dan tentunya dapat fiturnya. Oke?
Nah, itu dia hasil videonya serta hasil video Wind Noise Reduction-nya gimana. Menurut gua meskipun ini single kamera tapi tidak bisa diremehkan, sangat bisa kita bandingkan banget atau kita adu sama iPhone 15 base model. Terutama sih 15 base model. Kalau 16 base model sepertinya cukup jauh ketinggalannya. Tapi dengan single kamera ini, perekaman videonya tidak membuat lemah ataupun kurang. Tetap bagus, tetap baik dihasilkan dari kamera iPhone 16e ini. Gitu. Lalu bagaimana dengan kamera depannya? Kamera depannya menurut gue ini kayaknya sama dah. Kamera depan tuh kayaknya Apple nggak terlalu fokus ya. Meskipun menggunakan notch, tapi kamera depannya ini tetap menyediakan hasil foto yang cukup baik banget dengan spesifikasi di 12 megapiksel foto, f1,9 aperture, fotogenik dan lain sebagainya. Bahkan hasil foto selfie-nya juga cukup baik banget. Di sini lo bisa lihat sendiri hasil foto selfie dari iPhone 16e gimana. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih cukup baik banget ya. Jadi rasanya mirip-mirip seperti iPhone 16 base model atau iPhone 15 base model. Cuman cenderung tone warnanya mirip iPhone 16 base model sih. Tapi di situ kayaknya gue aja deh yang jelek. Hasil fotonya tetap bagus dah kayaknya ya. Memang tidak terlalu banyak untuk fitur kamera depannya. Jadi ya gue condong ke kamera belakangnya aja penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 5. Nah, chapter 5 ini isinya kekurangan menurut gue. Kekurangan ya. Jadi kekurangannya menurut gue yang pertama, Apple kenapa tidak dihadirkan MagSafe? Itu menurut gue jadi kekurangan ya. Di era sekarang semua power bank jadi MagSafe atau bisa menggunakan MagSafe. iPhone 16e ini tidak adanya MagSafe. Adanya cuman wireless charger biasa aja, tidak MagSafe charger. Jadi itu salah satu kekurangan yang mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Kekurangan yang kedua, jujur notes-nya sih. Gue sedikit aneh sama notes-nya, tapi ya tetap bisa beradaptasi menurut gue. Sama terakhir kekurangannya yaitu bodinya yang kalau di tangan gue jujur kayak licin gitu ya. Jadi ya tapi ini memang kayak gitu ya, sama seperti halnya 16 base model gitu ya. Entah kenapa ini kayak sedikit licin aja di tangan gua gitu untuk bodinya. Jadi itu doang 3 kekurangan di chapter 5. Dan mungkin terakhir RAM yang digunakan sama iPhone 16e ini adalah 8 GB RAM memori. Tapi untuk kapasitas baterainya belum bisa gue sebutkan karena kapasitas baterainya pun Apple tidak menyebutkan berapa. Dan dari GSM Arena yang biasa gue kutip juga belum ada. Jadi mungkin untuk kapasitas baterai akan gue tulis aja di description setelah sudah ada update terkait kapasitas baterai yang ditanamkan di iPhone 16e ini. Tapi dengan ukuran 6,1 inch ini sepertinya tidak terlalu jauh beda baterainya sama iPhone 15 base model dengan 16 base model. Karena sama-sama ukuran 6,1 inch. Beda kalau sama 16 Pro. 16 Pro saat ini kan ukurannya 6,3 inch. Pastinya baterainya lebih besar daripada 16e gitu. Dan itu menurut gua full review dari gua pribadi terkait iPhone 16e. Jujur cukup happy dengan desain yang simple, elegan, satu kamera aja bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan untuk main game juga ukurannya juga sangat compact banget pastinya. Serta mendukung fitur Apple Intelligence. Meskipun masih menggunakan notch, tapi bukan berarti iPhone 16e ini memiliki kekurangan. Enggak. Emang ini dirilisnya atau dikeluarkan sama Apple dengan pasar segmented yang mungkin budgetnya atau belum ada rezeki lebih, ya iPhone 16e ini mungkin bisa jadi jawabannya. Seperti itu. Oke, jadi segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat ngebantu banget buat teman-teman semua yang lagi pengen tahu iPhone 16e seperti apa reviewnya. Seperti tadi yang dari gua pribadi seperti itu. Spesifik kamera, body, dan lain sebagainya, kekurangannya serta kelebihannya udah gue jelaskan juga secara spesifikasi juga sudah. Semoga hal itu dapat membantu kalian semua agar tidak bingung lagi apakah iPhone 16e ini layak dibeli. Menurut gue sih tetap layak, hanya saja balik ke budget masing-masing sama kebutuhan masing-masing. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.